warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya lanjutkan ke materi, kita bahas latihan siswa terlebih dahulu ya, halaman 15. Nah, di sini kemarin saya berikan soal nomor 245. Sekarang saya bahas untuk soal yang 2A. Di sini ada sin 30 dikali cos 30 ditambah tan 45 dibagi sin 60 ditambah cos 30. Sin 30 itu nilainya setengah, kemudian cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di tabel trigonometri ya, atau bisa pakai jari. Nah, ini di LKS juga ada tabelnya. Ini halaman berapa ini? Halaman 9 ya. Jadi sin 30 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian di sini kita tambah dengan tan 45 itu nilainya 1 dibagi sin 60 itu setengah akar 3 ditambah cos 30 itu berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya ini sama ini kan dikalikan. Setengah kali setengah, 1 kali 1 itu kan 1 per 2 kali 2 itu 4. 1/4 akar 3 ditambah 1 dibagi. Nah, kalau yang bawah ini penjumlahan. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Karena sama-sama punya akar 3, bisa kita jumlahkan. Setengah tambah setengah, setengah tambah setengah ya 1 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan sekawan, karena akar posisinya nggak boleh di bawah, dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi menyesuaikan dengan penyebutnya siapa ya kalau mau kali sekawan. Nah, ini kita kalikan 1/4 akar 3 ditambah 1, ini kita kali dengan akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 kan, akar 9 itu kan 3. Atau cara cepatnya, kalau di sini ada akar 3 kali akar 3 angkanya sama, maka hasilnya pasti 3. Sama dengan ini didistribusikan 1/4 akar 3 kalikan akar 3. 1/4 akar 3 kali akar 3 ditambah 1 kali akar 3. Nah, jadi ini kali ke sini, ini juga kali ke sini ya. Yang bawah tetap per 3. Nah, maka sama dengan 1/4 kali akar 3 kali akar 3 itu 3 ditambah 1 kali akar 3 itu akar 3 per 3. Hasilnya sama dengan 1/4 kali 3 itu 3/4 ditambah akar 3 per 3. Seperti ini boleh, atau kalau mau lebih rinci lagi, ini kan sama dengan 3/4 per 3 ditambah akar 3 per 3. Nah, ini sama dengan 4 kali 3 12, berarti 3/12 ditambah 1/3 akar 3. Oh, ini ternyata bisa disederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 4. 1/4 tambah 1/3 akar 3. Itu pembahasan untuk soal yang A. Selanjutnya kita ke soal yang B. Panjang ya, nanti kalau nggak paham bisa tanya. Kita ke soal yang 2B. Di situ soalnya tan 60 dikurangi 2 kali cos 60 dibagi sin 45 kuadrat. Sin 45 kuadrat sama dengan, nah, tan 60. Silakan cek di tabel di LKS halaman 9. Tan 60 itu nilainya saya cek dulu. Tan 60 nilainya akar 3 dikurangi 2 kali cos 60 itu nilainya setengah dibagi sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratkan.
Nah, sama dengan akar 3 dikurangi 2 kali setengah, kan 2 sama 2 bisa coret ya, sisa 1 per, nah ini kalau dikuadratkan berarti masing-masing dikuadratkan. Setengah kuadrat, setengah kali setengah itu kan 1/4 ya. Akar 2 kalau dikuadratkan, akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Nah, ini sama ini bisa coret dapat 2. Maka sama dengan akar 3 kurangi 1 per setengah ya. Nah, bagi itu kan sama kayak kali, akar 3 kurangi 1 dikali dengan 2 per 1. Nah, akar 3 kali 2, 2 akar 3 kurangi 1 kali 2, 2. Seperti itu caranya untuk jawaban yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4, tentukan tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Jadi cuma menentukan dia tandanya positif apa negatif gitu ya. Untuk 4 yang A itu cos 220. Nah, biar tahu positif negatifnya kita ingat kembali ya, yang lingkaran seperti ini, kemudian ini terbagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini 0 sampai 90, 90 sampai 180, ini sampai 270, ke 70 sampai 360. Kemudian kemarin singkatannya kalau di kuadran 1 itu semuanya positif, semua sindikat tangannya kosong. Berarti di sini yang positif sin, di sini yang positif tan, di sini yang positif cos. Sekarang kita pandang cos 220. 220 ini ada di kuadran berapa? 3 ya. Nah, 220 itu ada di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini cosnya bagaimana? Kuadran ketiga yang positif hanya tan, maka cosnya negatif ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, di situ suruh mencari tan 150. 150 ada di kuadran kedua. Kuadran kedua. Nah, kuadran kedua tannya bagaimana di sini? Tannya negatif. Kemudian yang soal C, cos 280. 280 ada di kuadran ke-4. Kuadran 4, nilai cosnya di sini positif. Kemudian untuk soal yang D, di situ ada sin 75. 75 ini masuk kuadran 1. Kuadran 1. Nah, di kuadran 1 itu semuanya positif. Jadi sinnya juga positif. Kemudian sekarang lanjut ke yang nomor 5. Di sini ada sin 240. Kita cek 240 itu ada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran 3 itu yang positif hanya tan, sinnya min, berarti min sin, rumusnya kuadran 3 itu 180 plus alfa sama dengan min sin 180 ditambah berapa yang hasilnya ini. Nah, pasti tambah 60 kan, maka yang kita cari sama dengan min sin 60, sama dengan min sin 60 itu setengah akar 3. Selanjutnya untuk 5B. Yang 5B di situ suruh mencari cos 135. Nah, 135 itu terletak di kuadran yang kedua. 135 ada di kuadran yang kedua. Di sini yang boleh positif hanya sin, cosnya negatif. Negatif cos rumusnya 180 kurangi alfa sama dengan negatif cos 180 dikurangi 135 sama dengan negatif cos 180 kurangi 135 itu 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Kemudian untuk soal yang C, di situ ada tan 330. 330 itu terletak di kuadran keempat.
Nah, di kuadran keempat ini yang positif hanya cos, berarti tannya negatif. Rumusnya kuadran 4 itu 360 kurangi alfa. Negatif tan 360 kurangi alfanya 330, maka hasilnya negatif tan 30. Tan 30 itu 1/3 akar 3. Lanjut ke soal D, di situ ada sin 180. 180 ini bisa masuk kuadran 2, bisa juga masuk kuadran 3. Saya masukkan ke kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu positif ya, positif. Sin rumusnya 180 min alfa, maka ini sin 180 kurangi 180, hasilnya sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita bahas tentang aktivitas siswa ya. Ini cukup saya bahas saja biar kalian semakin paham. Untuk yang soal nomor 1, jika diketahui sin beta sama dengan 5/13 dan beta sudut lancip, maka tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, ini cara menyelesaikannya. Kalau ada soal seperti ini, silakan kalian buat segitiga siku-siku ya. Ini betanya di sini. Nah, sin itu kan demi ya, depan per miring, jadi depannya 5, miringnya 13. Tinggal yang belum tahu ini sampingnya, kita cari sisi sampingnya, akar dikurangi ya, 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 kurangi 25, hasilnya akar 144. 144 itu 12. Nah, setelah seperti itu langsung saja kita cari cos betanya. Cos itu sami samping per miring, sampingnya 12, miringnya 13. Kemudian tan beta, tan itu desa, depannya 5, sampingnya 12. Nah, seperti ini caranya ya. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua. Sederhanakan dan tentukan nilai dari bentuk-bentuk berikut. Yang 2A, di situ ada tan 30 ditambah kotan 30, ini dikurung dikali dengan sin 30 kali cos 30 sama dengan tan 30 itu 1/3 akar 3 ditambah kotan 30. Kotan itu kebalikannya tan, berarti kebalikan dari tan 30 ini tinggal kita balik jadi 3 di atas 3 per akar 3 gini ya. Ini dikurung dikali dengan sin 30 itu setengah, cos 30 setengah akar 3. Nah, ini sama dengan ini mau kita jumlahkan ya, kita samakan penyebutnya jadi 3 akar 3. 3 akar 3 dibagi 3 itu kan ketemu akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 akar 3 bagi akar 3 kan ketemu 3 ya. Akar 3 nya kan hilang. 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini dikali dengan setengah kali setengah, 1/4 akar 3. 3 tambah 9 itu 12 per 3 akar 3 dikali 1/4 akar 3. Nah, ada akar 3 di bawah, di atas coret. Kemudian 12 bagi 3 dapat 4. 4 sama 4 ini coret, hasilnya 1. Lalu untuk soal yang B, oke, kita kerjakan soal B. Situ ada sin 30 dibagi 1 tambah cos 30 ditambah 1 plus cos 30 dibagi cos 30. Sin 30 nilainya setengah. 1 tambah cos 30 setengah akar 3 tambah 1 plus cos 30 itu setengah akar 3 per setengah akar 3. Nah, di sini langkahnya kita samakan penyebutnya ya. Jadi 1 plus setengah akar 3, yang sini setengah akar 3. Ini semua dibagi dengan ini, pasti sisa ini kan.
sisa setengah akar 3 nanti dikalikan dengan setengah, ditambah ini semua dibagi setengah akar 3, kan sisa yang ini kan, sisa 1 plus setengah akar 3 dikalikan dengan ini 1 plus setengah akar 3 sama dengan setengah kali setengah itu 1/4 akar 3, ditambah ini didistribusikan ya satu-satu. Jadi ngerjakan matematika itu harus sabar, memang 1 kali 1 itu 1. Oke, kita kalikan 1 kali 1 itu 1, 1 kali setengah akar 3 itu setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kali 1 itu setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 3 itu 1/4 akar 3 kali akar 3, 3 dibagi yang bawah, kita kalikan 1 kali setengah akar 3 berarti setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kali setengah 3 berarti 1/4 kali 3. Oke, sama dengan ini 1/4 akar 3 ditambah 1 tambah setengah akar 3 tambah setengah akar 3 kan 1 akar 3 ditambah ini 3/4 dibagi dengan setengah akar 3 ditambah 3/4. Nah, sama dengan 1/4 akar 3 ditambah 1 tambah 3/4. 1 tambah 3/4 itu berapa? 1 3/4, atau bisa juga 7/4 ditambah akar 3 dibagi yang bawah tetap setengah akar 3 ditambah 3/4. Kita sederhanakan lagi, ini sama-sama akar 3 bisa ditambah 1/4 tambah 1 sama kayak 1/4 tambah 4/4 berarti 5/4 akar 3 ditambah 7/4 dibagi yang bawah setengah akar 3 tambah 3/4. Sudah, hasilnya seperti ini. Kalau kalian bisa sederhanakan lagi nggak apa-apa. Kemudian untuk aktivitas siswa yang nomor 3, di sini hanya suruh memberikan tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Sek 240. 240 itu kalau kita cek di sini dia ada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga. Kuadran 3. Nah, sek itu kan 1 per cos. Cos di sini nilainya negatif ya. Kemudian 23 di kuadran 1 semuanya positif ya. Kemudian cos 102 ada di kuadran 2. Kalau cos maka dia nilainya negatif. Kemudian sin 120 ada di kuadran 2, dia nilainya juga kuadran 2 sin nilainya positif. Nah, hanya seperti itu saja. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.